Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen, bab tahun 1556 sampai tahun 1560. Sampai jumpa di Kifengkou. Sekalipun Jisixuan menjadi target, lawannya masih berada di alam jiwa baru lahir. Siapapun yang ingin mengincarnya tentu harus berpikir dua kali. Tak jauh di seberang jalan, Guchen dan yang lainnya berdiri di pinggir jalan, memperhatikan Jisixuan melompat keluar dari kepulan asap. Lan Wancheng, dari samping, terkekeh dan berkata dengan nada mengejek, "Hehehe, orang itu benar-benar hebat, dia berhasil kabur." Menghadapi 4 raja mayat dari sekte penggerak mayat, dia berhasil kabur dengan mudah. Harus diakui bahwa alam jiwa baru lahir memang kuat. Keempat leluhur mayat dari sekte penggerak mayat seharusnya berada di puncak alam transformasi fana, tetapi perbedaan satu level saja sudah membuat perbedaan kekuatan menjadi jelas. Kecuali beberapa orang menyerang bersama, mereka bukanlah tandingan Jisixuan dalam pertarungan tim. Tuan Muda Gu, haruskah kita terus mengejar mereka? Tanya Li Qing. Alasan mereka meninggalkan restoran begitu cepat adalah karena Jisixuan, tetapi orang ini dengan mudahnya menembus pertahanan keempat leluhur mayat dari sekte penggerak mayat. Ayo terus ikuti mereka dan lihat di mana mereka berada. Kata Guchen lembut kepada kelompok itu. Alasan utamanya adalah Jisixuan. Kalau tidak, mereka tidak akan mengejarnya di tengah makan. Lan Wancheng mengeluarkan kompas. Tidak tahu kapan, dia sudah memasang jimat pada Jisixuan, dan dia bisa dengan jelas melihat sebuah titik di kompas itu dengan cepat menuju ke pinggiran. Sepertinya sudah menuju ke pinggiran. Seru Lan Wancheng terkejut. Ke pinggiran. Kelompok itu juga terkejut. Hanya dalam beberapa menit, Jisixuan berhasil lari dari pusat kota ke pinggiran kota. Saudara-saudara, ayo pergi. Guchen melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak ke arah pinggiran kota. Saat ini, di pinggiran kota, Jisixuan baru saja tiba dan memasuki sebuah hutan kecil. Hutan kecil ini adalah hutan pohon mati, hutan poplar tua yang telah mengering dan menjadi seperti sekarang. Pohon-pohon mati, tanpa sehelai daun hijau pun, membuat Jisixuan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Begitu tiba, ia merasakan aura pembunuh datang dari belakangnya. Saat ia terus maju, seorang pria berpakaian putih berdiri di puncak pohon tak jauh darinya. Pria itu adalah salah satu serapim, dewa tingkat menengah. Ia baru saja berhenti ketika sebuah suara datang dari belakang. Pria bertopeng hitam itu langsung memimpin 4 leluhur mayat dari sekte penggerak mayat untuk menyusul. Sebagai dewa tingkat menengah dari ras dewa, kekuatan serapim sudah berada di tahap jiwa baru lahir, yang cukup untuk membuat Jisixuan tak berdaya melawan. Dengan kaisar yang baru bertahta dan 4 leluhur mayat, kecuali Jisixuan memiliki kekuatan seorang dispersi dewa, akan sulit baginya untuk melawan orang-orang ini. Di tengah hutan, Jisixuan tiba-tiba berhenti. Seorang pria berjubah putih berdiri tak jauh di depannya, dan hanya pria itu saja sudah cukup untuk menyulitkan Jisixuan. Sudah kubilang sejak lama, pelarianmu sia-sia. Mengingat sudah lama kami mengikutimu, mari kita buat segalanya lebih mudah bagi semua orang. Kata Jiang Ye kepadanya sambil tersenyum tipis. Dia bilang dia benar-benar tidak menyangka orang ini begitu cepat. Sekarang setelah mereka tiba di kota Anji di Tiongkok Timur Laut, semua orang kelelahan. Jika mereka terus berlari, bahkan 4 leluhur mayat mungkin tidak akan punya tenaga. Jadi mereka berencana untuk menyelesaikan masalah ini di kota Anji. Jika hanya menghadapi 4 leluhur mayat dan kaisar yang baru diangkat, Jisixuan mungkin masih punya kesempatan untuk melarikan diri, tetapi menghadapi kejaran seorang serapim, dia bilang dia tidak punya kesempatan sama sekali. Pria berpakaian putih itu berdiri di puncak pohon membelakangi Jisixuan dan terkekeh, ras dewa telah memerintahkan eksekusi pada para pengkhianat. 4 leluhur mayat dan kaisar yang baru diangkat di belakangnya sudah lama ingin menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Bahkan serapim dengan peringkat terendah telah mencapai tahap jiwa baru lahir, dan Jisixuan hanya berada di level itu. Sekarang, dengan 4 leluhur mayat dan pria bertopeng hitam itu, bahkan jika dia adalah Neza dengan 3 kepala dan 6 lengan, mungkin tidak akan semudah itu baginya malam ini. Pria berjubah putih itu melambaikan tangannya. Bunuh. Mendengar perintah serapim, semua orang bergegas maju. Selama ini, Jisixuan telah menekan mereka, dan Jiang Ye dan yang lainnya telah lama memendam dendam. Itulah sebabnya mereka tidak mengerahkan seluruh kekuatan mereka dalam setiap operasi. Saat kelompok ini maju, pedang kaisar Jisixuan terus-menerus digunakan untuk membela diri. Serapim bahkan belum bergerak, tetapi pertempuran sudah berkecamuk. Boom! Guanyin hati pembunuh akhirnya muncul, dan Jisixuan terpaksa menggunakan jurus pamungkasnya. Dia telah menyembunyikan kekuatannya begitu lama saat dikejar. Tetapi hari ini dia tahu bahwa bagaimanapun dia menyembunyikannya, tidak akan mudah untuk melarikan diri tanpa mengungkapkan kekuatan aslinya. Sebuah patung Guanyin raksasa berdiri di udara, dan Jisixuan tertanam di patung itu. Dengan pedang raksasanya, patung Guanyin juga mengangkat pedang hitamnya dan menghantamkannya ke arah keempat leluhur mayat.
Lapisan lumpur mengepul dari tanah, dan akar-akar pohon pun tercabut. Keempat leluhur mayat dari Sekte Penggerak Mayat. Banyak bisa bereaksi cepat. Kekuatan mereka hanya di alam transformasi fana, jauh lebih rendah daripada Ji Sixuan. Terkadang, perbedaan kecil ini pun dapat menciptakan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Namun, selama perjalanan panjang itu, Ji Sixuan pasti telah menggunakan jurus Guanyin Hati Pembunuh lebih dari sekali. Ia pasti menggunakan jurus ini saat dikejar oleh Serapim. Pria berjubah putih yang berdiri di puncak pohon itu menghindar, melepaskan bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya yang berubah menjadi bilah-bilah baja yang berhamburan ke arah Ji Sixuan. Ji Sixuan menangkis dengan kedua tangannya, dan patung Guanyin raksasa itu menggunakan sutra teratai, bunga teratainya mekar saat duduk. Namun, Serapim juga bergerak cepat, tiba di hadapan patung Guanyin Hati Pembunuh dalam sekejap mata. Mungkin sebelum Ji Sixuan sempat bereaksi, ia telah disambar beberapa bilah pedang. Pukulan-pukulan yang mengenai patung Guanyin raksasa itu sebenarnya juga merupakan luka bagi Ji Sixuan. Bukan karena satu Serapim saja yang membuat Ji Sixuan tak berdaya, melainkan karena ia terus-menerus terlibat dalam pertarungan. Staminanya sudah menipis, dan semburan kekuatan terakhirnya meletus dari udara. Sosok Guanyin raksasa itu meledak di udara, melemparkan Serapim itu hingga puluhan meter. Di tengah hutan poplar yang layu, Ji Sixuan ambruk ke tanah, tampak sangat kelelahan. Perasaan ini mungkin seperti saat Anda hendak berlari cepat 800 meter, dan seseorang yang belum pernah berpartisipasi menantang seseorang yang baru saja menyelesaikan lomba lari 800 meter untuk berlari cepat 100 meter. Siapa yang lebih diuntungkan? Jelas orang yang belum pernah berpartisipasi lebih diuntungkan. Orang yang baru saja menyelesaikan lomba lari 800 meter mungkin masih memiliki sedikit energi tersisa, tetapi itu saja. Jika mereka sedikit saja menantangnya, kekuatan sejati mereka akan terungkap, sama seperti Ji Sixuan. Jika Anda hanya memintanya berlari 800 meter sederhana, ia mungkin masih bisa melakukannya. Tetapi jika Anda menantangnya dalam lomba lari sungguhan, ia kemungkinan besar akan kelelahan dalam jarak beberapa puluh meter. Ji Sixuan berada dalam situasi yang sama. Ia telah berhadapan dengan orang-orang ini selama beberapa hari tanpa istirahat, dan menghadapi Serapim, ia jelas kekurangan energi. Ia bahkan hampir menyerah. Tenaganya benar-benar terkuras, dan ia pun jatuh ke tanah. Serafim yang berdiri di puncak pohon di depan perlahan berjalan turun, dan di belakangnya, di malam hari, Kaisar yang baru diangkat mengenakan kerudung hitam mengikuti. Xie Sun, bukankah kau selalu menginginkan kesempatan untuk membuktikan dirimu? Jangan mengecewakan para dewa yang memiliki harapan padamu. Pria berjubah putih yang berdiri di hadapannya berkata dengan dingin. Xie Sun ini adalah kaisar baru yang digunakan untuk menggantikan Ji Sixuan. Faktanya, terlepas dari apakah Ji Sixuan dapat menangani Gu Chen, dia akan digantikan di masa depan. Yang diinginkan para petinggi adalah seorang kaisar mayat berjalan yang hanya akan mematuhi perintah para dewa tanpa syarat, tetapi Ji Sixuan telah secara terbuka menentang para dewa berkali-kali. Ia juga mengemukakan pandangannya sendiri, rencana penghancuran dunia itu tidak mungkin terlaksana. Lagi pula, sebagian orang masih percaya pada dewa, dan tidak semuanya bisa digeneralisasi. Karena sudut pandang ini, ia diikat ke pilar batu oleh 8 serafim dan dijemur di bawah terik matahari selama 3 hari 3 malam. Mungkin sejak saat itulah para dewa mulai mencari pengganti. Mereka belum menemukan kandidat yang cocok, karena hanya ada sedikit anak muda di dunia fana yang lebih berbakat dan cakap daripada Ji Sixuan. Namun begitu mereka menemukannya, orang lama akan langsung dibuang dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Sebenarnya, Ji Sixuan telah lama meramalkan nasibnya, tetapi ia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Pria bernama Xie Sun ini sedikit kurang cakap daripada Ji Sixuan, tetapi ia sangat patuh. Ia tidak pernah menentang atasannya, dan selalu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan sangat baik. Para dewa mungkin tidak membutuhkan seorang kaisar yang kuat, melainkan boneka yang tanpa syarat dan tanpa berpikir panjang yang mematuhi perintah mereka tanpa bertanya. Xie Sun menyeret pedang panjang di tangan kanannya, wajahnya muram dan ekspresinya dingin, berkata, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan bisa mempertahankan posisi ini. Hahaha. Bodoh, benar-benar bodoh. Ji Sixuan, yang terbaring di tanah, tertawa terbahak-bahak. Ia tidak takut. Malah, ia menganggap pendatang baru bernama Xie Sun ini agak menggelikan. Apa yang kau tertawakan? Kau masih bisa tertawa bahkan ketika kau akan mati. Mentalitasmu sungguh luar biasa. Xie Sun mencibir. Ji Sixuan perlahan duduk, menopang dirinya dengan tangan di tanah, dan menatap Xie Sun dengan jijik, sambil tersenyum, pernahkah kau mendengar pepatah, ketika kelinci yang licik mati, anjing pemburu pun terpanggang. Masa kiniku ditakdirkan menjadi masa depanmu. Untuk apa kaisar ada? Apakah para dewa hanya membutuhkan seseorang untuk melayani mereka di dunia fana? Tentu saja tidak. Keberadaan kaisar adalah untuk menghambat perkembangan kaisar manusia, sama seperti keberadaan Han Xin saat itu, keberadaannya adalah untuk mengalahkan Xiang Yu.
Keberadaan Sima Yi ditakdirkan untuk menghambat dan mengekang Sugiliang. Siasat kota kosong konon telah menakuti mereka, tetapi kenyataannya, mereka hanya tahu prinsip, jika bibir hilang, gigi akan dingin. Ji Sixuan juga mengerti bahwa keberadaannya adalah untuk menghambat kaisar manusia. Jika Gu Chen benar-benar mati, ia pasti akan dikubur bersamanya. Hehehe, katakan apapun yang kau mau, tapi pemenang hari ini adalah aku. Xie Sun, bertopeng, mendengus dingin, aku akan menggunakan kepalamu untuk memperingati kedatangan kaisar baru. Alasan Serapim. Tidak membunuh Ji Sixuan secara proaktif adalah karena, secara teori, para dewa tidak dapat membunuh manusia secara diam-diam. Inilah salah satu alasan keberadaan Putra Surga. Ada banyak hal yang tidak dapat dilakukan para dewa di luar wewenang mereka, jadi mereka harus menemukan seseorang yang mampu melakukannya. Kekuatan Xie Sun sebenarnya tidak sekuat Ji Sixuan. Ia berada di puncak alam transformasi fana dan bukan penerus 8 teknik tertinggi. Namun sekarang, ia masih sangat yakin dapat membunuh Ji Sixuan yang sudah kelelahan. Xie Sun membawa pedang besar, yang gagangnya dililit ular perak. Ia berjalan menuju Ji Sixuan selangkah demi selangkah. Berikan aku Guanyin hati pembunuh. Xie Sun berkata dingin, menatapnya. Legenda mengatakan bahwa setelah 8 teknik tertinggi terkumpul, mereka dapat melepaskan kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Oleh karena itu, upaya awal para dewa untuk menaklukkan Ji Sixuan memiliki alasan tertentu. Dengan menaklukkannya, tak seorang pun dapat mengumpulkan ke-8 teknik tersebut. Akan selalu ada satu yang hilang. Namun, sekarang para dewa telah meninggalkan Ji Sixuan, mereka khawatir ia akan meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya. Lagi pula, ia awalnya manusia, dan sulit untuk menjamin ia tidak akan menjadi musuh para dewa di masa depan. Oleh karena itu, hanya setelah mendapatkan teknik kultivasi Guanyin hati pembunuh dan kemudian membunuh Ji Sixuan, masalah ini baru bisa benar-benar terselesaikan. Bukannya aku tak ingin memberikannya padamu, tapi beberapa teknik memang tak bisa dipelajari begitu saja. Ji Sixuan mencibir sambil berbaring di tanah, aku yakin kau akan tersingkir lebih cepat dariku. Pria bernama Xie Sun ini, tanpa dukungan 8 teknik tertinggi, jika ia menghadapi situasi seperti Ji Sixuan, di mana para dewa sudah menemukan penggantinya, ia mungkin tak akan bisa melarikan diri dari Gunung Changbai sebelum terbunuh. Guanyin hati pembunuh, sebagai salah satu teknik paling mematikan di antara 8 teknik tertinggi, justru karena Ji Sixuan memilikinya, bahkan 8 serafim pun harus menghormatinya. Bukannya Ji Sixuan tak ingin mengajarinya. Jika 8 keterampilan luar biasa ini benar-benar mudah dipelajari, bukankah teknik-teknik ini akan sama mudahnya dengan kubis? Aku tidak tahu masa depanku, tapi aku melihat masa depanmu dengan jelas. Xie Sun mengambil pisaunya dan mengayunkannya dengan tebasan backhand. Namun Ji Sixuan tersenyum tenang, kau percaya aku tidak bisa membunuhmu malam ini? Benarkah? Pedang itu langsung menuju leher Ji Sixuan. Terang. Saat ini, sebuah jarum perak menembus beberapa daun dan terbang horizontal, mengenai bilahnya secara langsung. Jarum itu menghasilkan bunyi dentang yang nyaring. Ji Sixuan tetap tenang, menstabilkan dirinya di tanah, dan tersenyum tenang, lihat. Sudah kubilang, kau tidak bisa membunuhku. Siapa? Xie Sun melihat sekeliling dengan marah. Saat ini, beberapa langkah kaki datang dari jalan setapak yang tidak jauh dari sana. Hei! Beginikah cara para dewa menindas manusia? Benar-benar tercela, ya. Kalian hanya mengeroyok yang lemah. Gu Chen muncul dari kegelapan dan mencibir, melemparkan puntung rokok yang dipegangnya ke arah serafim berjubah putih. Pria itu segera menepis rokoknya. Qi Ziwei. Yang kuat. Kau pasti kaisar manusia terakhir. Kata pria berjubah putih itu dengan suara berat. Melihat Gu Chen terdiam, serafim itu tahu bahwa dia benar. Sekarang Ji Sixuan dan kaisar manusia terakhir ada di sini, menghadapi mereka bersama-sama akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Pertandingan 6 lawan 5, aku akan memberimu sedikit keuntungan, kalau tidak, aku akan bilang aku menindasmu. Lan Wancheng mencibir, menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan penuh harap. Serafim berjubah putih itu terkekeh, maaf, ini bukan 6 lawan 5, ini pertarungan 50-50. Melawan kalian orang rendahan tidak ada bedanya dengan perkelahian desa, sungguh memalukan. Xie Sun. Ya. Xie Sun ragu sejenak sebelum menangkupkan tangannya dengan hormat, memberi hormat. Serafim itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan dingin, ingat. Kaulah yang terpilih, jangan mempermalukan ras dewa. Setelah itu, ia menghilang dalam sekejap. Bahkan Gu Chen sedikit terkejut dengan kecepatannya. Ia mungkin tidak pandai dalam hal lain, tetapi ia jelas cepat dalam melarikan diri. Memang, ada catatan bahwa para dewa tidak dapat menyerang manusia, jika tidak mereka akan dihukum. Tidak hanya para dewa, tetapi juga beberapa peri dan hantu yang kuat tidak dapat menyakiti orang sesuka hati. Itulah mengapa ada Maoshan, Sekte Quanzhen, Del. Menurut klasik gunung dan lautan, dunia ini terbagi menjadi 6 alam, dengan para dewa menjadi tingkat tertinggi dan manusia menjadi yang terlemah.
Sejujurnya, para dewa dapat sepenuhnya mengabaikan apa yang disebut aturan ini. Tetapi mereka masih menemukan alasan untuk melarikan diri, menyerahkan kekacauan ini kepada Xie Sun yang baru diangkat. Kekuatan Serapim hanya pada tahap jiwa baru lahir, yang sudah berada pada tingkat dewa tengah di antara para dewa. Gu Chen sendiri mampu menekan Serapim. Dalam 10 langkah, hasilnya belum dapat dipastikan, tetapi dalam 100 langkah, pemenangnya pasti akan ditentukan. Gu Chen memiliki keberuntungan seorang kaisar, membuatnya sulit dibunuh. Setelah Serapim pergi, Lan Wancheng tertawa terbahak-bahak, haha. 5 lawan 5, sangat adil. Dengan begini, tidak ada yang diuntungkan. Namun, Jiang Ye, Hou Qing, Yinggou, dan Hanba saling berpandangan dan diam-diam mundur beberapa meter. Ada beberapa hal yang harus kami selesaikan. Tuan Muda Xie, kami akan ke tempat biasa dan menunggu Anda. Kata Jiang Ye sambil mundur. Orang-orang ini, baik dengan Ji Xixuan, Xie Sun, maupun Kaisar, sebelumnya, semuanya sama, mereka bisa berbagi kekayaan tetapi tidak dengan kesulitan. Mereka bersedia menindas segelintir orang dengan jumlah, melakukan hal-hal dengan sedikit ketegangan, tetapi dalam situasi 5 lawan 5 ini, dengan Gu Chen di tahap Nas Chen Sol dan bawahannya Zuo Sandu menjadi individu yang bahkan lebih agresif. Orang ini akan memanggil ratusan roh jahat untuk membantu mereka dengan mudah. Terlepas dari apakah mereka bisa menang, kehadiran mereka sungguh luar biasa. Berikutnya adalah Lan Wancheng, yang, dengan mengandalkan jimat Tongtian, secara khusus melawan Sekte Yin Yang dan Sekte Penggerak Mayat, keduanya ahli dalam sihir. Oleh karena itu, dalam situasi 5 lawan 5 ini, 4 leluhur mayat berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mereka tidak sepenuhnya yakin tentang kekuatan Li Qing. Memang, saat ini, Li Qing mungkin menjadi target termudah. Tetapi jika air tersedia, dia mungkin yang paling kuat di antara mereka. Lagi pula, setiap petak tanah mengandung air. Aspek paling menakutkan dari 9 transformasi naga ilahi sebenarnya bukanlah menjadi lebih kuat dengan air. Beberapa orang percaya bahwa jika Li Qing dipancing ke tempat tanpa air, ia tidak akan efektif. Tentu saja tidak. Tubuh manusia terdiri dari 72% air. Darah adalah sumber air paling langsung yang dapat dikumpulkan Li Qing dalam waktu singkat. Legenda menyatakan bahwa salah satu mantan Master 9 Transformasi Naga Ilahi, ketika menghadapi pengejaran puluhan orang, dengan kejam memotong lengannya sendiri dan kemudian menggunakan darahnya untuk menempa artefak kuno. Setelah berita itu tersebar, semua orang menyadari bahwa 9 transformasi naga ilahi tampak seperti trik sulap, tetapi mereka tidak pernah menyangka itu akan menjadi senjata paling ampuh di saat kritis. Jiang Ye berbalik dan melarikan diri, sementara Hou Qing, Hanba, dan Yinggou juga mundur selangkah demi selangkah. Tuan Muda Xie, kami akan menunggumu di kota. Kata Hou Qing dengan hormat sambil menangkupkan tangan. Kemudian mereka berempat berbalik dan melarikan diri dengan cepat. Pada akhirnya, hanya Xie Sun yang tersisa berdiri di hutan. Sekarang bukan 5 lawan 5, tapi 5 lawan 1. Mengapa kamu tidak memilih satu dan mencoba? Gu Chen perlahan mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya dengan korek api, dan menghisapnya dalam-dalam. Xie Sun melirik keempat pria itu. Ji Xixuan berdiri dari tanah. Heh, kau bisa melawanku. Kau tahu, aku sudah tidak tidur selama 3 hari 3 malam, tanpa istirahat. Menghadapi kelelahanku, mungkin. Kau masih punya kesempatan. Melawan mereka, aku khawatir kau akan mati di sini hanya setelah beberapa hari menjabat. Jika ini soal siapa yang lebih kuat, Ji Xixuan akan menjadi yang terlemah di antara mereka. Bukan hanya dia tidak tidur berhari-hari dan bermalam-malam, tetapi dia juga telah melawan Serapim beberapa kali, terus-menerus berhadapan dengan 4 leluhur mayat, dan kemudian menempuh jarak yang begitu jauh. Jadi, dia telah benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya. Menargetnya jelas merupakan pilihan terbaik. Tanpa diduga, Xie Sun ternyata punya rencana ini, mungkin memikirkan duel 1 lawan 1 dengan Ji Xixuan. Biar ku ingatkan kau. Gu Chen menghisap rokoknya dalam-dalam, mengembuskannya, lalu terkekeh, meskipun dia cukup kelelahan, ada satu hal yang harus kukatakan, dia masih di alam jiwa baru lahir. Kau sendiri seorang seniman bela diri. Kau seharusnya tahu apa arti perbedaan sekecil apapun. Saat kau berada di level kekuatan batin, kau memandang rendah siapapun yang berada di bawah level itu. Bahkan jika sekelompok seniman bela diri kekuatan luar mengelilingimu, kau mungkin tidak takut pada mereka. Apakah orang dewasa yang baru saja berlari 800 meter akan takut pada sekelompok anak TK yang baru saja pulang sekolah? Prinsipnya kurang lebih sama. Di bawah alam jiwa baru lahir, semua orang adalah semut. Sekalipun Ji Xixuan kelelahan dan belum tidur selama 3 hari 3 malam, ia tidak akan merasa terlalu tertekan menghadapi seseorang di puncak alam transformasi fana. Paling banter, staminanya tidak akan cukup, tetapi kemampuannya pasti tidak akan kurang. Mustahil bagi Xie Sun untuk membunuh Ji Xixuan dalam waktu singkat. Namun, peluang Ji Xixuan untuk membalikkan keadaan juga tipis, sehingga kedua belah pihak kemungkinan akan bertarung imbang.
Izinkan saya mengatakan satu hal lagi, satu hal terakhir. Zuo Sandu mengangguk dan berkata dengan senyum mengejek, ketika burung snipe dan kerang bertarung, nelayanlah yang diuntungkan. Xie Sun awalnya hendak mengumpat, tetapi setelah mendengar ini, ia tercengang. Ya. Setelah bertarung mati-matian dengan Ji Sixuan, kedua belah pihak mencapai jalan buntu. Bukankah Gu Chen dan yang lainnya mendapat keuntungan besar? Baiklah. Xie Sun berkata dengan dingin, menatap kerumunan. Baru kemudian ia mengeluarkan pedang besar yang tertancap di tanah. Hehehe, Tuan Muda Gu tidak akan melancarkan serangan diam-diam dari belakang, kan? Tiba-tiba, Xie Sun menoleh dan melirik Gu Chen, tertawa dingin. Gu Chen hanya mengangkat bahu, maaf, aku membenci tipu daya kecil seperti itu. Jangan bertingkah seolah kau satu-satunya pria sejati di dunia. Setelah mengatakan ini, Xie Sun berbalik dan meninggalkan hutan yang layu. Tanpa kehilangan satu prajurit pun, ia telah mengusir 4 leluhur mayat dari sekte penggerak mayat, dan bahkan Serapim, dewa tingkat menengah di antara para dewa, ditakuti oleh Gu Chen. Setelah Xie Sun pergi, Ji Sixuan perlahan menoleh dan menatapnya, lalu berkata lembut, jangan pikir hanya karena kau menolongku, aku harus berterima kasih. Hei, kau tak berperasaan. Kalau bukan karena kakak Chen-ku, kau mungkin sudah dipenggal sekarang. Tak peduli kau kultivator Nas Chen Soul atau level luar biasa lainnya, dalam situasi seperti ini, bahkan seorang dewa emas abadi agung pun tak akan lolos. Lan Wancheng langsung memelototinya dan mengumpat, kau bajingan tak berperasaan. Sudah kubilang sejak lama, orang seperti ini tak pantas diselamatkan. Aku tidak memohonmu untuk menyelamatkanku. Kaulah yang datang untuk ikut campur. Ji Sixuan mencibir ke arah kelompok itu. Kau, sialan. Lan Wancheng sangat marah hingga ingin sekali menerjang dan menamparnya beberapa kali untuk meredakan kesombongannya. Ia bisa menoleransi kesombongannya sebelumnya, lagi pula, ia adalah putra surga, dengan sekelompok antek di belakangnya, sekuat apapun ia bisa. Tapi sekarang berbeda. Ji Sixuan kini hanyalah tikus yang ingin dibunuh semua orang. Sekalipun Gu Chen dan yang lainnya membantunya hari ini dan ia tidak terbunuh, masa depannya masih belum pasti. Namun, bahkan dalam kondisi seperti ini, ia tetap saja sombong. Hal ini membuat Lan Wancheng geram, yang tak ingin ia lakukan apapun selain menamparkan wajahnya. Dengar ini. Apa ini bahasa manusia? Ini seperti kisah petani dan ular. Orang ini terbuat dari batu. Apapun yang kau lakukan, kau takkan bisa menghangatkan batu. Kata Lan Wancheng kesal. Gu Chen hanya menggelengkan kepalanya pelan dan tersenyum kecut, setiap orang punya ambisi masing-masing. Aku hanya melihatnya dan melakukannya secara spontan. Jangan sok polos di sini. Kita semua rubah tua. Cerita hantu macam apa yang kau mainkan? Kau pikir aku tak tahu apa yang kau pikirkan? Jika aku tak berguna bagimu, maukah kau membelaku? Kata Ji Sixuan dengan tangan disilangkan, mengejek. Sebenarnya, semua orang tahu dalam hati mereka bahwa tidak ada kebaikan tanpa alasan. Ji Sixuan dulunya adalah lawan Gu Chen. Jika dia tidak berguna, mengapa ada orang yang mau terlibat dalam kekacauan ini? Sudah cukup baik jika dia tidak menusukmu dari belakang. Meskipun membantumu adalah kebaikan dan tidak membantumu adalah haknya, Ji Sixuan tahu betul apa yang dipikirkan Gu Chen. Dia hanya ingin memeras sedikit nilai terakhir darinya. Hei, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Kata Lan Wancheng kepadanya dengan kesal. Lagi pula, dia telah menyelamatkannya, meskipun dia memiliki tujuan tertentu dalam melakukannya. Tetapi tanpa campur tangan Gu Chen, mungkin tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkannya, dan dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Mendengar kata-kata arogan Ji Sixuan, Zuo Sandu meretakkan ruas-ruas jarinya sambil mengepalkan tinjunya. Oh ho, sepertinya kau perlu mengendurkan tulangmu. Dia senang berbicara dengan orang-orang tangguh. Semakin menantang mereka, semakin tertarik dia. Semakin baik mereka, semakin bersemangat dia. Alasan dia menyerah pada Gu Chen terutama karena Gu Chen cukup kuat. Zuo Sandu seperti itu. Jika kau ingin dia berubah pikiran dan bersikap lebih sopan, kau harus menunjukkan kekuatan yang pantas kau dapatkan. Ji Sixuan hanya melirik Zuo Sandu. Jika sebelumnya, dia mungkin akan benar-benar bertarung dengan Zuo Sandu. Tapi sekarang dia tidak punya energi itu. Dia hanya ingin segera mencari tempat untuk beristirahat. Semakin larut, semakin dingin, dan jika dia tidak segera menemukan tempat untuk beristirahat, dia harus tidur di bawah jembatan lagi malam ini. Jangan khawatir, akan ada banyak kesempatan untuk melawanmu. Ji Sixuan melirik Zuo Sandu dan berkata dengan dingin. Zuo Sandu bukanlah orang yang mudah menyerah, dan dengan tangan bersedekap, ia terkekeh, itu yang terbaik, aku menunggu. Istirahatlah dulu sebelum bertarung, jangan bilang aku menindasmu. Jika aku membunuhmu dengan satu pukulan sekarang, orang-orang akan berkata aku menang secara tidak adil, dan aku tidak boleh kehilangan muka seperti itu. Selamat tinggal. Ji Sixuan menangkupkan tangannya, memberi hormat dengan kepalan tangan, melirik semua orang,
dan akhirnya menatap Gu Chen, berkata dengan ekspresi tak berdaya namun sungguh-sungguh, biarkan aku memberimu sedikit nasihat, banjir di Kabupaten Qing hanyalah bagian paling remeh dari rencana ini. Jangan berpikir bahwa hanya karena masalah itu selesai, kau siap menantang para dewa. Kembalilah, pegunungan putih dan perairan hitam jauh lebih berbahaya daripada yang kau bayangkan. Ia mungkin sudah tahu mengapa Gu Chen datang untuk menyelamatkannya, bagaimana mungkin Ji Sixuan tidak tahu tentang banjir besar di Kabupaten Qing. Banjir yang merendam beberapa kabupaten tiba-tiba menghilang, sungguh tidak masuk akal dan tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Namun, Ji Sixuan mengerti apa yang sedang terjadi. Terlebih lagi, justru karena Gu Chen mengganggu rencana percobaan ras dewa, rencana penghancuran dunia yang sebenarnya pun muncul. Hei, Saudara Chen, sudah kubilang sejak lama bahwa orang seperti itu tidak sepadan dengan usahamu. Dia sama sekali tidak punya hati nurani, datang dan pergi sesuka hatinya. Kau masih berharap dia membantu kita. Jangan bermimpi. Lan Wancheng mengeluh tanpa henti dari samping. Ji Sixuan sudah berjalan lebih dari 10 meter ketika tiba-tiba berhenti, memunggungi Gu Chen, dan berbisik, sampai jumpa di Qifengkou. Hah! Gu Chen tampak terkejut. Namun setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Mungkin banyak orang bertanya-tanya, di mana Qifengkou? Qifengkou apa? Lan Wancheng bertanya dengan curiga. Zuo Sandu, yang berdiri di sampingnya, menyunggingkan senyum tipis, provokasimu barusan memang berpengaruh. Qifengkou adalah pintu masuk utama ke Gunung Changbai. Karena dia mengatur pertemuan kita di sana, berarti dia setuju untuk mengirim kita ke atas gunung. Benarkah? Mengingat status Ji Sixuan saat ini, dia memang tidak lagi dianggap memiliki hubungan atau koneksi yang kuat dengan ras dewa, tetapi dialah yang paling tahu lokasi ras dewa saat ini. Bahkan Yang Junhui mungkin tidak tahu detailnya sebanyak dia. Di Jalan Suihe, Kota Anji. Malam harinya, Hou Qing dan ketiga temannya sedang makan barbeque di sebuah warung pinggir jalan, benar-benar lupa apa yang terjadi di hutan sebelumnya. Masing-masing dari mereka minum 4 botol bir dan duduk di meja persegi kecil. Mereka telah memesan satu meja penuh hidangan, dan pria bertubuh besar, Hanba, duduk di bangku yang sangat kecil. Bos, 20 tusuk ginjal domba lagi. Kata Hanba dengan suara berat sambil menyantap tusuk sate itu. Pria parubaya yang berdiri di warung itu adalah pemiliknya. Ada banyak warung barbeque di area ini pada malam hari. Restoran itu cukup ramai, tetapi setelah 4 ahli mayat dari sekte penggerak mayat duduk di pinggir jalan, pelanggan yang ingin makan di sana mulai menghindari mereka. Pertama, penampilan iblis kekeringan itu mengerikan. Tingginya hampir 2 meter, dan di tengah salju, ia duduk tanpa baju menikmati barbeque di luar, otot lengannya lebih tebal dari paha orang kebanyakan. Siapa yang berani makan di sana? Banyak orang yang lebih berani mencoba masuk, tetapi tatapan iblis kekeringan saja sudah cukup untuk membuat mereka mundur beberapa meter. Pemilik toko cemas melihat para pelanggan ini ragu-ragu untuk masuk. Bukan hanya karena mereka tidak mau masuk. Ia lebih khawatir apakah mereka akan membayar. Mereka telah memesan berbagai macam hidangan mahal, puluhan ginjal domba dan puluhan tusuk sate domba. Mereka berempat, ditambah sekitar selusin botol alkohol, telah menghabiskan lebih dari 2.000 yuan. Sekarang, mendengar bahwa mereka ingin 20 tusuk sate domba lagi, pemiliknya sedikit kesal. Tuan-tuan, ginjal domba kami benar-benar habis. Bagaimana Anda akan membayar tagihannya? Kata pemilik toko sambil tersenyum kecut. Smak. Iblis kekeringan itu memuntahkan makanan yang sedang dimakannya, membanting tangannya ke meja, dan berkata dengan kesal, apa? Kau pikir kami tidak akan membayar? Enggak sanggup, hah? Lo pikir lo siapa? Boom. Ia membalik meja kecil itu. Piring-piring berserakan di lantai, dan jantung pemilik warung pinggir jalan itu berdebar kencang. Orang yang nggak mau bayar memang kayak gini, mereka bakal cari alasan apapun, bahkan kalau lo kentut, mereka bakal menuduh lo mencemari lingkungan, membalikkan meja, dan pergi, sengaja bikin keributan biar nggak ada yang bisa ganggu mereka. Biasanya, ini cuma alasan untuk nggak bayar. Si pemilik warung, yang udah ngumpulin keberaniannya, langsung berdiri di persimpangan, merentangkan tangannya, dan mendesis keempat orang itu, ku bilang, lo harus bayar. Gue udah tagih semuanya ke lo. Enyahlah. Jiang Ye mendorong pria itu, dan penjaga toko itu terhuyung mundur beberapa meter, mendarat dengan keras di punggungnya. Mereka berempat kemudian berjalan dengan angkuh menjauh dari kios pinggir jalan. Jika penjaga toko itu tahu lebih baik, dia bahkan tidak akan repot-repot bertanya tentang uang itu. Dilihat dari penampilan mereka saja, mereka jelas bukan orang baik. Namun, mereka belum pergi jauh ketika mereka bertemu Xie Sun, yang sedang berjalan ke arah mereka. Oh ho, bukankah ini Tuan Xie? Jiang Ye terkekeh nakal. Bersambung.